Topik kita kali ini adalah integral fungsi eksponensial. Nah, kalau kita mau melihat video-video lainnya, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Rumusan yang kita gunakan adalah bahwa integral E pangkat kx dx ini menjadi sama dengan 1 nih, K-nya pangkatnya menjadi 1 per K E pangkat kx, lalu kita tambahkan dengan C. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, integral dari E pangkat min X. Berarti dari sini kita peroleh K-nya adalah min 1. Lalu kita gunakan rumusannya tadi menjadi 1 per K, K-nya min 1, sehingga menjadi 1 per min 1 E pangkat min X. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, 1 per min 1 itu sama dengan min 1 E pangkat min X tambah C. Nah, ini boleh juga kita tuliskan menjadi min 1-nya menjadi min E pangkat min X saja. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, contoh yang kedua, kalau integral dari E pangkat 5X, berarti dari sini kita peroleh K-nya adalah 5. Lalu kita gunakan rumusannya menjadi 1 per K-nya menjadi 1 per 5. E pangkat 5X. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat yang bentuk seperti ini, contoh yang nomor 3, integral E pangkat min X, lalu pangkat min 2. Ini kita kalikan saja pangkatnya ke dalam sehingga menjadi E pangkat min 2X dx. Setelah itu baru kita gunakan rumusannya, di mana dari sini kita ketahui bahwa K-nya adalah minus 2. Sehingga 1 per K menjadi 1 per min 2 E pangkat min 2X. Lalu kita tambahkan dengan C. Selanjutnya, contoh yang keempat. Dari contoh ini, maka kita peroleh bahwa K-nya adalah 1 per 8. Sehingga kalau kita gunakan rumusannya, menjadi 1 per 1 per 8 E pangkat 1 per 8X. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, 1 per 8 ini, 1 itu sama artinya dengan 1 per 1. Lalu 1 per 8-nya, karena dia pembagian, kita jadikan perkalian, maka kita balikan. Sehingga yang 1 per 8 menjadi 8 per 1. E pangkat 1 per 8X, kita tambahkan dengan C. Berikutnya ini kita kalikan. 1 kali 8 itu 8. 1 kali 1 itu 1. Maka 8 per 1. E pangkat 1 per 8. X tambah C. Nah, 8 per 1 itu sama dengan 8. Lalu kita tulis balik semuanya. E pangkat 1 per 8X. Lalu tambah C. Contoh kelima. Kalau dia berpangkat min 2 per 3. Berarti dari sini kita peroleh K-nya adalah min 2 per 3. Lalu kita gunakan rumusannya, yaitu 1 per K, maka menjadi 1 per min 2 per 3 E pangkat min 2 per 3 X. Lalu kita tambahkan dengan C. Kemudian 1 itu sama artinya 1 per 1 per, ini kita tulis balik, 2 per 3 E pangkat min 2 per 3X tambah C. Nah, ini pembagian pecahan kita jadikan perkalian, maka 1 per 1 ini kita balikkan menjadi
min 3/2. E pangkat min 2/3X. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, ini kalau kita kalikan, maka 1 kali 3 itu adalah 3. 1 kali min 2 adalah min 2. Maka min 3/2. E pangkat min 2/3X. Lalu kita tambahkan dengan C. Kemudian, kalau contoh yang ke-6 ini, maka pangkatnya ini kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan 5X tambah 3-nya itu sama dengan Y. Selanjutnya ruas kiri kita turunkan terhadap si X. Maka 5X diturunkan menjadi 5DX. 3-nya menjadi 0. Lalu ruas kanan kita turunkan terhadap si Y sehingga menjadi DY. Nah, dari sini kita peroleh DX-nya adalah DY/5. Setelah itu, bentuk integralnya ini bisa kita tuliskan menjadi E pangkat 5X tambah 3-nya itu, tadi kita misalkan Y, maka menjadi E pangkat Y. Selanjutnya DX-nya kita udah peroleh, yaitu menjadi DY/5. Nah, 5-nya ini bisa kita buatkan ke depan, maka menjadi 1/5 E pangkat Y DY. Ini masih ada integralnya ya. Di depannya seharusnya harus kita tuliskan integralnya. Nah, kalau ini kita integralkan, baru kita gunakan, dari sini kita peroleh K-nya berarti 1, yaitu di koefisiennya si Y. Sehingga menjadi 1/K, kita tulis dulu 1/5-nya, dikali 1/K menjadi 1/1. E pangkat Y, lalu kita tambahkan dengan C. Nah, ini kalau kita kalikan, 1 kali 1, 1. 5 kali 1, 5. E pangkat Y-nya ini kita kembalikan ke pemisalan tadi, yaitu 5X tambah 3. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, contoh yang ke-7, bagaimana kalau dia ada berpangkat fungsi kuadrat. Nah, kita misalkan fungsi kuadratnya itu X kuadrat tambah 6X tambah 7 itu menjadi Y. Lalu ruas kiri kita turunkan terhadap si X. X kuadrat kita turunkan menjadi 2X, 6X menjadi 6. Lalu DX, 7-nya itu kan jadi 0 karena konstanta. Lalu ruas kanan DY-nya kita turunkan terhadap si Y menjadi DY. Nah, dari sini kita faktorkan. Maka bisa kita keluarkan 2-nya menjadi 2 kali X tambah 3 DX sama dengan DY. Maka kita tuliskan bahwa DX itu adalah DY kita bagikan dengan yang di depan si DX, yaitu 2X tambah 3. Selanjutnya, bentuk integralnya ini berarti bisa kita tuliskan menjadi integral X tambah 3 E pangkat. Ini tadi udah kita misalkan Y, maka ini E pangkat Y. Kemudian DX-nya, nih kita tuliskan yang sudah kita peroleh, yaitu DY/2 kali X tambah 3. Nah, dari sini yang bisa kita habiskan X tambah 3 dengan X tambah 3-nya habis. Maka dengan demikian kita peroleh bahwa bentuk integralnya itu menjadi integral ini 1/2-nya bisa kita tuliskan di depan menjadi setengah kali integral E pangkat Y DY. Nah, kalau sudah seperti ini berarti bisa kita peroleh bahwa K-nya ini adalah 1, yaitu koefisien si Y. Sehingga kita gunakan rumusan dasarnya menjadi setengah kali
1 per K menjadi 1 per 1 E pangkat Y tambah C. Lalu kalau kita kalikan, berarti 1 kali 1 atau setengah. Ini 1, tetap dia setengah E pangkat Y. Y-nya ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X, yaitu pemisalan tadi menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 7. Lalu kita tambahkan dengan C. Dengan demikian kita perolehlah hasil akhirnya adalah seperti ini.